Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bapa Surgawi, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sekalian. Pada sore hari ini kita masih boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk mengikuti ibadah, di mana minggu ini adalah Minggu Kantate yang mengangkat tema Aku Menyanyi Bagi Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah penyembahan dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai ayat 2. Andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara Nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 3 sampai ayat 4, Allah hadir bagi kita. Allah
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Kantate hari ini yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat 12. Kita akan membaca secara bergantian. Pada ayat ke-12 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 37 ayat 1 sampai 2, Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berhubung
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita yang telah berlalu, kita senantiasa berupaya untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Namun, daging adalah lemah, tetap kita pasti jatuh ke dalam pencobaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, kita diberi kesempatan saat ini untuk memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita dengan mengakui di dalam hati kita terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa atas kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 14 ayat 1, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjemur kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan terjemur kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-7 dan hukum Taurat ke-8 beserta maksudnya. Beginilah bunyinya. Hukum Taurat ke-7. Jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu, hendaklah suci hati kita, serta bersikap sopan santun dalam kata dan perbuatan kepada semua orang. Janganlah mengganggu atau merayu orang lain yang sudah berumah tangga, ataupun perjaka, atau anak gadis, melainkan
menolong mereka jika terjadi hubungan yang kurang baik, sehingga mereka kembali saling mengasihi dan mencintai. Kita harus melindungi hak asasi manusia, teristimewa anak dan perempuan, dan membela mereka dari tindakan kekerasan jasmaniah, karena Allah menginginkan kita hidup penuh kasih. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan berniat mencuri atau menginginkan milik orang lain dengan jalan tidak sah. Janganlah kita merugikan mata pencaharian orang lain. Jangan menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Kita harus menjaga harta sesama seperti milik kita sendiri, sebab Allah menginginkan kita hidup bersyukur dan atas apa yang kita miliki dan tidak iri hati atas harta orang lain. Demikianlah bunyi hukum Taurat ke-7 dan ke-8. Untuk itu, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan ayat 3, Tabuh Gendang. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyambut pewartaan sabda Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 sampai ayat 3, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Mereka di
percaya berdasarkan firman yang menjadi santapan yang berkah. Firman yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Dan ikatan yang dalamnya teguh, mengaku Yesus saja Tuhannya yang tulus. Mereka di Sinai, sabdanya yang benar, dan kemudian hari menghidangkan sabar, dan tunggu tiap hari penghijauan sabar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Amanginang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di ibadah Minggu Kantate diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 14. Dari Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 14, saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 13, dan kita bersama-sama hanya membaca di ayat 14. Adapun yang menjadi perikop nyanyian Musa dan Israel, beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluruhanmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu
yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban, Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Sama-sama ayat 14. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam minggu ini kita masuk kepada minggu yang bernama Cantate. Cantate Domino Canticum Novum, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tentu kita semua pasti pernah bernyanyi. Setiap kita pasti pernah menyampaikan isi hati kita dari nyanyian-nyanyian yang kita kumandangkan. Dan tentunya setiap nyanyian yang kita sampaikan pasti memiliki momen-momen yang hendak menyampaikan bagaimana yang kita rasakan di dalam diri kita. Ketika dalam bahagia, pasti nyanyian yang kita sampaikan adalah nyanyian yang bernuansa bahagia. Ketika kita merasakan kesedihan, pasti kita akan menyanyikan lagu-lagu yang menunjukkan kesedihan di dalam diri kita. Oleh karena itu nyanyian diharapkan menjadi sesuatu yang mewakili apa yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka tentu jika tidak ada nyanyian, jika tidak ada suatu nada, sulit rasanya untuk mengungkapkan bagaimana yang kita alami. Hal itu juga yang disampaikan di dalam nats ini, yang merupakan nyanyian pada saat umat Israel mengalami suatu momen yang begitu menakjubkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka bernyanyi bagi Tuhan pada saat mereka telah melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Maka dikatakan dalam perikop nyanyian Musa dan Israel. Tentu kita semua pernah di dalam sekolah minggu, kita pernah mendengar bagaimana umat Israel selamat melewati Laut Teberau. Itulah gambaran yang hendak disampaikan dalam nyanyian ini. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan dalam tema kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tentu ada alasan orang bernyanyi. Seperti Musa dan juga umat Israel, ada alasan mereka mengapa mereka harus bernyanyi kepada Tuhan. Jadi ketika kita bernyanyi tanpa alasan, berarti seperti orang yang berbicara tanpa roh. Orang yang berbicara tanpa jiwa, tanpa makna, tanpa arti. Apalagi sekarang orang sering bernyanyi tanpa memaknai apa arti nyanyian itu.
Ya, asal nyanyi aja, yang penting viral, begitu kan? Iya. Ada judulnya UI gitu ya. Tahu ya, UI. Enggak perlu kita nyanyikan ya. Iya, ada lagu yang tanpa ada artinya, tapi viral. Oleh karena itu bernyanyi itu harus ada alasan mengapa kita harus bernyanyi. Seperti umat Israel, mereka bernyanyi, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan alasan yang benar. Dikatakan di dalam ayatnya yang pertama bahwa umat Israel bernyanyi karena mereka telah melihat bagaimana Tuhan yang tinggi luhur itu, yang telah menunjukkan kuasanya, yang telah melemparkan semua tentara-tentara daripada Israel, daripada Mesir ke dalam laut. Sehingga mereka bernyanyi. Dan kemudian dikatakan bahwa mereka bernyanyi karena mereka telah melihat kekuatan Allah, keselamatan yang telah dilakukan Allah di tengah-tengah umat Israel. Jadi ada alasan. Sehingga nyanyian itu bukan hanya ekspresi bagaimana mereka bahagia, bagaimana perasaan mereka, tetapi juga mewakili bagaimana mereka meyakini dan juga menyatakan apa yang mereka imani. Jadi nyanyian itu bentuk kesaksian, pengakuan tentang bagaimana kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Oleh karena itu pengakuan daripada Musa dan juga Israel adalah pengakuan tentang bagaimana Allah yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan umat Israel dan juga di tengah-tengah alam ini. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dengan tangan kanannya Dia menyelamatkan umat yang Dia pilih, umat yang dikasihinya, umat yang telah dikuduskannya, yaitu umat Israel. Oleh karena itu tentu bagaimana nyanyian daripada Musa dan Israel ini adalah suatu ungkapan iman mereka yang telah benar-benar mengalami, yang telah benar-benar merasakan, yang telah mengalami benar-benar bagaimana pekerjaan Tuhan yang telah mereka terima. Sehingga mereka bernyanyi dengan ketulusan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka tentu alasan yang benar untuk bernyanyi menjadikan nyanyian itu sebagai pujian bagi Tuhan. Kalau ditanyakan kepada kita, apakah tadi kita di dalam bernyanyi pikiran kita di pekerjaan? Apakah ada kita yang tadi bernyanyi pikiran kita di tugas-tugas perkuliahan? Apakah ada tadi yang bernyanyi kita pikiran kita tentang kegalauan? Atau benar-benar kita sedang bernyanyi karena telah mengalami kebaikan, kasih dan keselamatan dan anugerah yang telah kita terima di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu dikatakan di dalam nyanyian Musa dan Israel, mereka benar-benar melihat bagaimana Tuhan telah menyatakan kasih-Nya, telah menyatakan kuasa-Nya, sehingga mereka melihat ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah, dan juga bagaimana Tuhan itu yang penuh kasih dan setia menyelamatkan kehidupan umatnya. Jadi ada alasan yang benar sehingga pujian, nyanyian yang mereka sampaikan kepada Allah menjadi kemuliaan yang meninggikan nama Allah di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka kehidupan umat Israel yang telah diselamatkan, itulah yang menjadi alasan mereka bernyanyi kepada Tuhan.
yang dimana mereka telah melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, kita juga hendak diserukan di dalam minggu kantate ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi bukan berarti kita mau buat lagu baru. Ini bukan mau mengatakan kita buat nyanyian baru, notasi yang baru, bukan. Artinya ada nyanyian lama, ada nyanyian baru. Ada nyanyi lama, ada nyanyi yang baru. Artinya apa nyanyian lama ini? Nyanyian lama adalah nyanyian yang tidak memiliki makna di dalam setiap kata yang disampaikannya. Hati yang masih di dalam kebencian, hati yang masih di dalam kegeraman, hati yang tidak mengampuni, hati di dalam ketakutan, hidup yang mengandalkan diri sendiri. Inilah kehidupan lama, sehingga nyanyian itu nyanyian yang lama, tanpa arti dan makna, dan tidak memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana dikatakan nyanyian baru bagi kita orang percaya? Maka kita harus mengingat kembali minggu kantate ini adalah minggu keempat setelah Paskah. Setelah Paskah kita masuk minggu Quasimodogeneti. Setelah itu kita masuk minggu Misericordias Domini, dan kemudian minggu kemarin kita minggu Jubilate, dan hari ini kita di dalam minggu kantate. Artinya minggu keempat setelah Paskah. Oleh karena itu nyanyian baru tidak terlepas dari minggu perayaan Paskah, bahwa di dalam Kristus kita telah ditebus. Kita telah melihat kasih Allah yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Dan di dalam kebangkitannya kita telah melihat bagaimana kuasa Allah yang besar yang telah memenangkan kita dari maut. Oleh karena itu, kehidupan kita yang telah mengalami keselamatan seperti umat Israel yang telah menerima keselamatan, itulah yang menjadi dasar kita bernyanyi. Jadi kita harus benar-benar meyakini bahwa di dalam Kristus kita telah ditebus, di dalam Kristus kita telah diselamatkan, dan di dalam Kristuslah kita berjalan, di dalam Kristuslah kita dapat melewati segala pergumulan, di dalam Kristuslah kita kuat, di dalam Kristuslah kita dipulihkan, di dalam Kristuslah ada damai sejahtera. Di dalam Kristuslah kita boleh berjalan untuk terus melewati apapun yang menjadi tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita tahu Kristuslah keselamatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah yang menjadi dasar kita untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Allah, sehingga perkataan kita bukan lagi perkataan yang menyakiti. Perkataan kita bukan lagi perkataan yang menghakimi, tetapi perkataan yang mengasihi dan perkataan yang membangun satu dengan yang lain. Karena hati kita telah dipulihkan, kehidupan kita telah dipulihkan, hidup kita telah ditebus, hidup kita telah disucikan oleh darahnya yang kudus. Maka itulah yang menjadi dasar kita boleh berkantate. Itulah yang menjadi dasar kita bernyanyi bagi Allah. Itulah dasar kita memuji dan memuliakan namanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka praktik bernyanyi itu dalam dua aspek. Pertama, dalam aspek peribadahan. Kita bernyanyi, memuliakan namanya, meninggikan namanya atas kasih kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka aspek yang kedua yang paling penting yang harus kita hidupi adalah bernyanyi bagi Tuhan melalui kehidupan kita. Kita buka dulu dalam
Roma sama-sama kita baca. Roma 11 ayat 36. Kita sama-sama membaca dua-dua ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, mengakui bahwa segala sesuatu oleh karena Dia, sehingga kita melakukan segala sesuatu untuk Dia. Jadi jika ditanyakan kepada kita saat ini, apakah kita pada saat ini berada di sini itu karena kekuatan kita? Apakah kita boleh bersama-sama di sini karena kemampuan kita, karena usaha kita? Apakah segala sesuatu yang kita punya itu karena kekuatan kita mendapatkannya? Maka firman Tuhan menegur kita bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, oleh karena Dia. Maka kembali kepada Dia. Sehingga kehidupan kita yang mengakui kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mengakui segala sesuatu bersumber dari Tuhan, itulah yang menjadi dasar kita, menjadikan hidup kita sebagai nyanyian yang memuji, memuliakan namanya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengeluh, tidak ada alasan untuk bersungut-sungut. Tetapi orang percaya, orang yang di dalam Kristus Yesus, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, maka dia akan selalu survive. Dia akan melakukan yang terbaik. Dia akan selalu melakukan secara totalitas apapun yang menjadi pekerjaannya, tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Jadi kehidupan kita yang bernyanyi adalah di saat kita menjadikan hidup kita menjadi puji-pujian yang memuliakan namanya, yang menyenangkan hatinya, yang melakukan segala sesuatu untuk Dia, untuk kemuliaan bagi namanya. Itu yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka kehidupan kita adalah kehidupan seperti bagaimana kehidupan umat Israel yang telah dipilih oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka boleh menapaki laut yang telah menjadi kering, sehingga mereka boleh berjalan dan boleh selamat. Tetapi perjalanan mereka belumlah selesai, karena mereka harus berjalan sampai ke tanah perjanjian, tempat yang disediakan Allah bagi umat Israel. Demikian juga kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menerima janji keselamatan yang disediakan oleh Allah. Oleh karena itu, perjalanan kehidupan kita belumlah berakhir, karena kita sedang berjalan yaitu ke tanah perjanjian yang disediakan oleh Allah bagi kita. Karena 2 minggu lagi kita akan memasuki minggu kenaikan Yesus Kristus setelah minggu Rogate, yang dimana dimaknailah bahwa Kristus Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Maka perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan untuk memelihara iman, untuk senantiasa berjalan di dalam Tuhan,
untuk senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan menuju tempat tanah perjanjian, yaitu rumah Bapa yang disediakan bagi kita orang percaya. Maka bagaimana supaya kita boleh hidup di dalam kehidupan kita yang boleh senantiasa bernyanyi bagi Tuhan? Dikatakanlah, jadikanlah Tuhan satu-satunya kekuatan di dalam hidupmu. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi senantiasalah andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kemudian dikatakanlah yang kedua, percayalah kepada kuasanya, bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa Allah. Dialah satu-satunya Allah yang berkuasa baik di bumi dan di sorga. Dan yang terakhir, ingat dan yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Allah tetap untuk selama-lamanya. Itulah yang menjadi dasar kita, iman kita, kekuatan kita. Bukan karena semuanya harus baik-baik. Kadangkala kita harus mengalami pergumulan, tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun situasi tidak berubah, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Allah kekal sampai selama-lamanya. Biarlah kehidupan kita boleh senantiasa menjadi hidup yang bernyanyi bagi Tuhan, memuliakan namanya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Engkau telah menyatakan kasih-Mu ya Tuhan, yang telah menebus kami di dalam anak-Mu, sehingga kami boleh melihat dan menikmati karya keselamatan yang daripada-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kami senantiasa diingatkan bahwa segala sesuatu semata-mata karena anugerah dan kemurahan-Mu, agar kami tidak mengandalkan diri kami, kekuatan kami di dalam menapaki perjalanan kehidupan kami. Bisa saja kami takut, bisa saja kami cemas, khawatir di tengah-tengah kehidupan kami, tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkaulah Allah yang mengasihi kami dengan setia. Sehingga itulah yang menjadi dasar kami untuk senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan.
Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, hanya pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, hanya pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita.
kami undang untuk berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi beri kepada ciptaanmu berkat dan rejeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, rahmati dan jamaah. Apapun yang baik kemana Kau gerak, dan mana itu pujilah kasih-Nya yang besar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya perasaan dan kemuliaan dan kemuliaan Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.